Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, kebanjiran, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, pikirannya sumpah, hatinya ruwet, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menunjukkan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang istimewa, tetap semangat, tetap mempunyai harapan, keinginan, cita-cita. Karena manusia tanpa harapan, tanpa keinginan, tanpa cita-cita, dia menjadi manusia yang kalah. Ya, karena dengan adanya harapan, kita menjadi semangat, kita menjadi hidup. Tentunya kita berharap hal yang baik-baik saja, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup istimewa, di mana pusaka itu dulu dibuat hanya untuk golongan tertentu atau untuk strata sosial yang tinggi saja. Bahkan bukan cuma strata sosial yang tinggi saja, hanya untuk beberapa gelintir orang saja, seperti apa? Seperti raja dan pangeran. Karena dapur ini memang melambangkan satu kekuasaan, satu tahta, satu kejayaan, seperti itu. Oh, lambangnya apa? Pasti keris gandhan. Iya, keris gandhan. Tapi kan keris gandhan banyak. Ada singo barong, ada kikik, ada umyang, ada naga, ada gajah. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang memang makna filosofinya adalah cukup agak-agak mistik, yaitu dapur naga siluman, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kenapa agak mistik? Karena siluman, kata-kata siluman itu yang akan menjadikan satu orang menafsirkan sesuatu yang banyak, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bilah pusakanya cukup pendek, sahabat Pusaka Jawa. Kalau sudah begini berarti kita asumsikan, bukan asumsikan, memang ini adalah keris patrem. Ya, keris patrem itu ukurannya 30 ke bawah, 30 cm ke bawah, ya, sampai dengan 20 cm. Karena kalau keris normal itu dari 30 sampai 37, 39 masih dianggap keris normal. Di atas 40 keris corok. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, warongkonya ini adalah warongko Kojongan kalau orang Bali atau orang Jawa Timur bilang. Kalau orang yang lain bilang sandang walikat. Warongko sandang walikat tergolong warongko yang sangat sepuh, karena di zaman kerajaan Mojopahit pun sudah memakai warongko sandang walikat. Buktinya apa, Mas? Oh, di situs-situs peninggalan Mojopahit, di candi-candi itu mereka memakai warongko ini, ada gambarnya, ada pahatan-pahatannya. Ya, secara fungsional warongko sandang walikat enak dibawa kemana-mana, karena tidak seperti halnya kayak warongko-warongko seperti ini, ya kan? Ya, seperti ini kan ada godongan begininya, jadi kalau umpamanya dibawa-bawa ke sini kan agak nyangkut di baju dan lain sebagainya. Tapi kalau ini tidak, simple.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang mendaknya adalah mendak kedit silang mirah ya. Ini kayunya kayu apa ya? Ini saya tidak tahu ini kayunya kayu apa. Seratnya sih hampir kayak serat jati ya. Kita ambil bila pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa, Anda bisa lihat ini. Ya, saya dekatkan ke kamera. Bilahnya look, sahabat Pusaka Jawa, kemudian di bagian bawahnya ada stilasi atau gambaran sosok naga dengan memakai mahkota dan ada topongnya dan juga memakai kinatah. Badannya cuma segini saja, set sudah. Ini adalah dapur naga siluman, sahabat Pusaka Jawa ya. Nanti kita babar tentang makna filosofinya setelah yang lainnya. Kita lihat ini looknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya look 9. Oke. Jadi karena ini look 9 berarti penamaannya adalah keris nogo siluman look 9. Keris nogo siluman kinatah. Ini kurang tahu, ini belum saya cek apakah ini emas atau bukan, tapi kayaknya sih ini emas, sahabat Pusaka Jawa. Ini kinatahnya emas. Di mulut, samping bagian bawah juga tuh. Sini. Ya, kayaknya sih ini emas. Karena kuningnya beda dengan kuning-kuningan ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Ini berarti namanya dapur keris nogo siluman kinatah emas look 9. Ya, kita ukur panjang bilahnya. Panjang bilahnya ini adalah 23,5 cm. Ya, jadi ini adalah dapur keris patrem. Oke. Untuk gonjonya 7,5 cm panjang gonjonya ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini pucukan bilahnya ikutnya adalah pucukan bilah Nyujen ya. Pucukan bilah ada 6, yaitu pucukan bilah Nyujen, Anggapa Kopong, Ngudup Gambir, kemudian Nuki Pinetet, Ngumyang, terus satu lagi Ambu Tutumo. Nah, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat looknya, sahabat Pusaka Jawa, ini ikutnya look rengkol, karena ada look yang kembar, yang tidak begitu rengkol, yang agak begini, agak nggak begitu kayak gini. Ini ikut look rengkol. Sahabat Pusaka Jawa bisa cermati, ya kan, ikut look rengkol. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pamornya. Pamornya ini cukup familiar dengan pola garis-garis tidak beraturan dari bagian bawah. Ya, ini dari bagian bawah, dari pangkal sampai ke ujung, tapi cukup jelas, garis-garisnya cukup jelas, sahabat Pusaka Jawa. Seperti serat pada kulit semangka, ini adalah pamor ngulit semangka. Ya. Pamor ngulit semangka tergolong pamor melumah. Pamor ngulit semangka tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian tua atau angsa dari pamor ngulit semangka adalah agar kita menjadi orang yang luas pergaulannya dan juga rezekinya banyak. Jadi 2. Pamor ngulit semangka itu ketika kita pergaulannya luas dan luas, dari golongan manapun kita bisa berbaur, maka insya Allah rezeki kita pun tidak seret, karena dengan semakin banyak berteman dengan orang yang dengan tidak adanya permusuhan ataupun lebih banyak manfaatnya, pasti rezeki kita akan banyak ya. Kemudian cocok dipakai untuk siapa, masuk
Kulit semangka tadi karena tidak pemilih, cocok untuk siapa saja, segala macam profesi. Ya, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang memang butuh berinteraksi dengan banyak orang. Kadang ada orang yang memang untuk berkomunikasi dengan orang lain itu agak susah, minder. Atau mungkin orangnya introvert, tidak suka bergaul dengan orang, lebih banyak di rumahnya. Cocok dipakai orang-orang seperti itu agar dia bisa lebih kenal luas dunia ini, pergaulannya bertambah luas, tidak cuma ruang lingkup pikirannya sendiri atau di rumah saja. Nah, kalau untuk orang yang sudah pergaulannya luas lebih bagus lagi, maka dia akan bertambah luas lagi dan tambah luas. Jangan cuma luas saja tapi luas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Sekarang kita bahas tentang looknya. Ini look 9, sahabat Pusaka. Kemudian kalau kita begini kan, nih, ini memakai odo-odo, jadi sangat jelas sekali. Kalau kita raba di sini, ini jelas, odo-odonya jelas. Gimana ya? Kayak mana biar kelihatannya? Ini odo-odonya di sini deh. Bagus sekali, mengikuti alur, sahabat Pusaka Jawa tuh. Ini nih, kan kelihatan kan gemuknya di sini nih. Nah, di atas. Seperti badan ular ya. Odo-odonya mengikuti look, jadi seperti badan ular, walaupun ini adalah keris naga siluman yang tidak mempunyai badan. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang makna filosofi dari look 9. Makna filosofi dari look 9 adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik keris look 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar, agar dia menjadi seorang pemimpin yang baik, disegani, ditakuti oleh bawahannya. Jadi jelas, ya, jelas look 9 mempunyai makna filosofi tersendiri, agar mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Karena menurut saya ketika orang berwibawa, orang berkarisma, ya, dia lewat saja orang pada segen, pada takut. Awas ada orangnya, awas ada. Dehempe wonge, sana wonge, ana wonge, ada orangnya. Ya kan, jalan aja orang pada segen. Kemudian orang berwibawa itu kadang menurut saya, atau orang yang punya karisma itu melebihi dari pengasihan. Kenapa? Karena ketika orang berwibawa itu kadang kita saking haibahnya sama dia minta apapun dikasih sama kita. Padahal mereka tidak minta, kita karena haibah dengan dia, ya kita kasihkan dia. Barang-barang yang kita cintai pun bisa dilepas. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang makna filosofi dari dapur naga siluman. Sebelum kita babar tentang dapur naga siluman, kita jelaskan dulu beberapa jenis dari dapur naga. Kita ketahui dapur naga banyak sekali jenisnya. Yang pertama adalah dapur naga primitif, yang abstrak bentuknya, ya. Kemudian yang kedua adalah dapur naga tapak atau tanpa badan, dapur naga tanpa badan atau naga siluman yang saya pegang ini. Kemudian yang ketiga adalah dapur naga gini atau naga perempuan. Ciri-ciri dari dapur naga gini adalah biasanya naganya tidak begitu besar, dan dapur keris naga gini hanya terdapat pada bilah lurus. Ya, naganya naga perempuan, dia memakai kalung, memakai sumping, dan juga memakai mahkota pendek. Karena dia memang naganya naga perempuan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, naga lare atau naga anakan. Naga anakan itu naganya sama, memakai mahkota, memakai kalung, memakai sumping, ya. Kemudian badan naga biasanya pendek, cuma sampai bagian sor-soran saja, sampai di sini saja. Ya, bagian sor sini saja. Jadi dia memakai kalung, naganya ada kalungnya, ada sumpingnya, ada mahkotanya, tapi dia di bagian badannya cuma sampai ke sini saja, full badan, kepalanya ada, badannya ada. Kenapa dipakaikan mahkota, kalung, seperti layaknya sesosok seorang pangeran, ya. Kemudian yang keempat adalah naga raja, naga yang berupa hiasan. Naga raja memakai mahkota topong, seperti topong atau mahkotanya Prabu Kresna, Sri Krishna, seperti itu ya. Jadi itu namanya naga raja. Kemudian ada yang namanya
Yang keenam adalah naga salira. Naga salira itu lebih unik lagi, yaitu di bagian kepalanya digandik sini, kemudian badannya biasanya mengikuti gonjo di sini. Sahabat Pusaka Jawa sering lihat kan, badannya naga tapi kepalanya di sini digandik, kemudian memakai badannya digonjok sini, mengikuti gonjok di sini. Itu adalah dapur naga salira. Ya. Kemudian ada dapur naga penganten atau temanten. Ciri-cirinya di naga kanan kiri, kemudian di look pertamanya itu badannya melilit seperti seorang penganten naga. Ada yang namanya naga sosro, ada yang namanya naga sabta, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang saya pegang ini adalah naga siluman. Naga siluman tergolong pusaka salah satu pusaka raja yang kemarin dikembalikan. Konon katanya pusakanya Pangeran Diponegoro pun naga siluman punya, seperti itu ya. Kemudian pusakanya Pangeran Diponegoro itu dari, kalau tidak salah, dari 7 jenis pusakanya dilebur jadi satu, kemudian dibentuk menjadi naga siluman, saking istimewanya ya. Naga adalah satu jenis ular besar yang pada era zaman dulu ya itu dimitoskan, dikultuskan pula, disembah. Jadi dulu itu gunung-gunung pun disembah, pohon-pohon besar pun disembah, hewan-hewan besar pun disembah. Seperti halnya gajah, naga yang memberikan satu lambang kekuasaan. Dan naga sendiri itu terkenal ada dua, naga Eropa dan naga Asia. Naga Eropa itu bentuknya berbeda jauh dengan naga Asia. Naga Eropa bentuknya seperti dinosaurus, leher panjang, kaki 4, ada sayapnya. Sedangkan kalau untuk naga Asia seperti ular biasa, ya, cuman dia lebih besar. Dan naga di Asia terkenal ada yang naga air dan naga bumi, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, naga itu melambangkan kekuasaan, naga itu melambangkan kewibawaan, naga itu melambangkan kejayaan, naga itu melambangkan pengayoman. Jangan lupa pengayoman. Jadi ketika orang mempunyai dapur keris naga, itu harus mempunyai 4 sifat ini. Hanya orang-orang tertentu, makanya dulu hanya dibuat untuk raja maupun pangeran, karena di sini ada kejayaan, ada tahta, ya, kemudian ada kekuasaan, dan juga ada pengayoman. Seorang raja harus bisa ngayomi. Jadi ketika melihat kerisnya saja sudah ketahuan, oh ini milik seorang, tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Karena juga kalau untuk jenis tinatah pada dapur keris, kan ada jenis tinatah yang naga desok, naga yang kayak naga abstrak atau naga primitif. Kemudian karena memang keterbatasan dalam membuat skill gambar naga, Anda lihat naga-naga primitif biasanya dibuat oleh empu-empu desa. Keterbatasan alat, keterbatasan bahan material, seperti itu. Kemudian ada juga yang naga prasojo, artinya naganya bagus tapi dia tanpa kinatah, ya. Kemudian ada naga kinatah emas yang seperti ini, ya. Kemudian ada naga yang tinatah perak, ada naga yang tinatah silih asih, artinya campuran perak dan emas, seperti itu, sahabat. Nah, naga sendiri karena memang melambangkan status sosial dan juga melambangkan satu bentuk politik. Kenapa melambangkan politik? Ya, karena naga itu dari dulu, dari zaman era zaman Hindu pun, ya, itu memang sudah dikultuskan. Dan naga juga mempunyai posisi yang penting, ya, posisi yang penting pada saat itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, naga siluman artinya adalah naga yang tidak tampak. Di sini badannya yang tidak tampak. Bahkan ada yang mengatakan dengan mempunyai dapur keris naga siluman diharapkan dia ketika ada satu kejadian dia pun tidak terlihat. Seperti itu. Ya. Nah,
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, naga siluman adalah naga yang memang secara makna filosofi sangat dalam, di mana dia tidak mau menyembunyikan seluruh badannya. Ya, hanya terlihat kepalanya saja, badannya tidak terlihat. Jadi apa yang kita miliki, baik itu kekuasaan, harta, kepandaian, hendaknya kita tutupi dengan sikap merendah. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian dapur naga memang untuk yang memakai kinata itu jelas hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Karena apa? Pada zaman dahulu pemuliaan terhadap pusaka atau gengsinya seorang bangsawan ya harus dimuliakan pusakanya dengan logam mulia seperti ini. Ya. Ini kan sebagian sudah banyak yang hilang. Di sini ada. Nah, kalau menurut saya ini emas, tapi belum saya cek. Di mulutnya pun disumpel emas. Di bawah sini pun sama. Gonjonya ini gonjo wilut sahabat pusaka. Kelap lintah. Gonjo kelap lintah penggarapannya lebih susah daripada gonjo wilut. Jadi ini memang istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ini memang istimewa. Ya, besinya pun padat, bagus. Kalaupun di sini ada agak sobek, nah ini agak sobek wajar karena, tapi secara keseluruhan padat. Nah ini di sini ada sobek dikit nih, dikit ya. Wah nggak apa-apa lah itu mah. Pamornya pun terang sahabat Pusaka Jawa, ngambang dan terang sekali pamornya ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutanya ya, pamornya yang kemambang ya, ini pamornya kemambang, terus kemudian terlihat birowo berkesan galak. Ini adalah tangguhnya tangguh Kartosuro atau Amangkurat. Kita ketahui Raja Amangkurat dimakamkan di Tegal sini, dekat dengan kita, dengan saya di Pesarian situ ya. Masa umur atau kerajaan Amangkurat itu sekitar 67 tahun ya, dari tahun berapa ya, 1670-an ya, sampai dengan 1739 seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian ada yang mengatakan sahabat Pusaka Jawa, jika pusaka-pusaka Kartosuro atau pusaka-pusaka era-era Amangkurat itu berkesan galak, makanya coba Anda lihat secara seksama. Berkesan galak dan juga mempunyai efek orang yang menjadi pemberani. Bahkan saking berani bisa jadi berangasan. Jadi memang keris-keris tangguh Amangkuratan itu memang birowo, berkesan gagah, medeni. Orangnya pun jadi pemberani, mungkin orang tambah segen lagi. Bahkan kalau tidak bisa nyetop auranya, maka dia jadi berangasan seperti itu. Tapi semua itu kan bisa diredam dengan diselaraskan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ini adalah besinya hitam kebiruan. Ini adalah besi Karangkijang, di mana besi Karangkijang adalah besi panditonya besi, tuanya adalah ampuh dan dingin. Jadi maksudnya ampuh dan dingin adalah selaras dengan apa yang diinginkan oleh sang empu. Ketika sang empu menginginkan pusaka ini menjadi orang yang berwibawa, disegani, pemberani, ya mensupport seperti itu, dan ampuh dan jos ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris naga siluman Pamor Ngunit Semangka Luk 9 ini adalah
agar si pemilik ini mempunyai wibawa dan karisma yang besar, ya, disegani oleh anak buahnya, ditakuti oleh anak buahnya, pergaulannya pun luas. Dia bisa memberikan pengayoman, dia mempunyai tahta kejayaan, kekuasaan, karena dapur naga ini melingkupi juga perlindungan. Perlu diingat, naga juga melingkupi perlindungan, ya. Ini pilihannya memang pendek, ya. Tadi berapa tadi? Lupa saya. Patrem ya. 24. Iya, 24 cm ini. Iya, 24 cm. Pilihannya 24 cm sahabat pusaka Jawa. Patrem ya. Tapi memang pilihannya walaupun kecil, looknya yang rengkol, ya memang kelihatan bingit tapi gagah. Katon galang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.